Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview laptop bikinannya Apple yang bernama MacBook. Dan ini adalah MacBook seri 2015 karena produksinya memang dilakukan lebih tepatnya awal tahun 2015 sehingga dinamakan MacBook 2015. Review ini juga akan membahas apa saja yang bisa kita manfaatkan dari laptop ini, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai dosen ataupun mahasiswa. Jadi kita mulai ya. Pertama-tama, yang menarik dari laptop ini adalah beratnya yang tidak tidak sampai 1 kilo. Jadi 1 kilo kurang 1 ons gitu kurang lebih. Nah, sementara berat rata-rata laptop atau notebook ya, itu kurang lebih 1,5 sampai 2 kilo. Jadi lumayan jauh selisihnya sehingga sangat ringan dipakai atau dibawa. Ini karena juga laptop ini tipis sekali ya. Ini coba saya tunjukkan seberapa tipisnya. Nah ini, nah bisa saya pegang nih kayak begini. Jadi kelihatan ya tipisnya kalau dari depan. Nah kalau di samping tuh seperti ini. Nah jadi gampang sekali dibawanya. Nah jadi memang dulu saya membeli ini karena pertimbangan utamanya adalah karena ringan banget. Jadi gampang gitu kalau dibawa kemana-mana. Dan kalau mau mengerjakan sesuatu di tempat-tempat umum gitu ya, ketika kita lagi menunggu, itu enak banget ketika di pangku misalnya ditaruh di atas paha, atau ketika kita duduk gitu enak banget, nyaman dan tidak terlalu berat karena beratnya tidak sampai 1 kilo. Nah itu yang pertama. Kemudian yang menarik juga yang bisa dimanfaatkan adalah ini nih touchpad atau apa ya, karena ini tidak memakai mouse. Bisa sih memakai mouse tapi ini sudah bisa menggantikan mouse yang touchpad ini. Jadi pertama kita bisa menampilkan beberapa jendela itu dengan sangat mudah. Misalnya ini jendela yang pertama ya, atau window yang pertama. Kemudian kita bisa menggeser window yang lainnya gitu. Jadi kita bisa dengan cepat bernavigasi ke window-window yang atau jendela-jendela yang terbuka. Seperti ini aplikasi-aplikasi yang terbuka gitu ya. Jadi enak. Atau itu kalau geser ya. Jadi kalau tadi saya menggesernya ke kanan ke kiri dengan menggunakan 4 jari, saya juga bisa menampilkan aplikasi apa saja yang ada di laptop ini dengan cara semacam memijit lah. Ini jadi jari-jari saya itu bergerak seperti memijit seperti ini. Nah, akan muncul nih aplikasi-aplikasi apa saja yang ingin kita buka ya. Nah, ini tinggal ditutup lagi. Jadi kembali ke aplikasi yang terbuka ya. Nah, itu multitouch-nya, fitur multitouch namanya. Jadi sentuhan banyak sentuhan lah ya. Nah, kemudian yang membuatnya bermanfaat juga bagi dosen mahasiswa adalah baterainya. Mungkin karena baru juga ya, baterainya saya pikir awet juga, terutama ketika kita full bekerja, misalnya dosen atau mahasiswa itu mulai aktif melakukan tugas itu mulai dari pagi. Nah sampai sore jam 5 atau jam 6 sore itu masih bisa dipakai. Artinya kurang lebih 8 sampai 9 jam masa aktifnya atau bisa dipakainya itu selama waktu tersebut, sehingga malamnya karena kita tidak bekerja lagi atau istirahat lah ya, sehingga tinggal dicas dan besok paginya atau keesokan harinya bisa dipakai lagi. Nah itu untuk daya tahan baterai. Kemudian ada beberapa aplikasi yang membantu dosen dan mahasiswa dalam melakukan tugasnya. Misalnya yang standar yang juga ditemukan di produk-produknya Apple ya, yang namanya iCloud. Jadi iCloud itu ya sama sesuai dengan namanya. Jadi cloud itu cloud
Jadi data atau file-file yang kita punya itu disimpannya itu di apa ya, di penyimpanan yang tidak dalam bentuk memori. Jadi Apple sendiri yang menyediakan memorinya, dan nah file-file yang kita buat atau misalnya kita membuat file, misalnya membuat dokumen gitu ya, nah dokumen itu akan otomatis tersimpan di iCloud-nya itu, sehingga karena iCloud itu bisa diakses di banyak perangkat. Jadi kalau misalnya kita mau buka file yang sudah kita buat di laptop dan kita mau buka di HP, itu bisa tanpa perlu buka laptop dulu atau tanpa perlu mengirim dulu dari laptop ke HP. Nah itu kan praktis ya. Nah kemudian itu iCloud, kemudian ada aplikasi juga namanya iBooks. Jadi ini kalau lebih lengkap namanya iBooks Author ya. Nah ini nih iBooks Author. Jadi ke dosen atau mahasiswa ini merupakan tempat atau platform yang digunakan untuk apa ya, menyalurkan hobi atau menyalurkan kreativitas kita untuk menulis buku misalnya, atau menulis cerita, menulis novel. Ini sudah disediakan bermacam-macam template atau contoh yang bisa kita buat nih. Misalnya ada ingin membuat buku masak, misalnya namanya cookbook, jadi sudah disediakan template-nya gitu, enak aja gitu, tinggal buatnya sudah menarik dan kita tinggal menulisnya saja. Kemudian editorial, jika ini dosen dan mahasiswa juga mungkin bisa membuat artikel untuk media massa, sehingga di sini disediakan template-nya. Jadi bermacam-macam template yang mungkin saya pikir membuat kita tertarik untuk menulis ya. Dan itu penting terutama bagi dosen dan mahasiswa ketika ia memiliki pendapat atau menyampaikan pendapat atau opini yang dia miliki. Nah itu aplikasi iBooks. Kemudian ada juga aplikasi namanya iMovie. Nah iMovie ini ya sama sesuai dengan namanya, kita bisa menggunakan ini untuk membuat video atau film ya. Kan biasa kalau misalnya mahasiswa diminta untuk membuat tugas video, atau dosen juga bisa membuat video pembelajaran, itu bisa menggunakan ini. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi lain untuk membuat video gitu ya. Dan fiturnya sudah lengkap, atau fitur-fitur yang digunakan untuk membuat video itu sudah lengkap, sehingga cukup menggunakan aplikasi ini saja. Ini misalnya saya sudah membuat video pembelajaran untuk mahasiswa, misalnya seperti ini. Saya membuatnya di aplikasi iMovie ya. Nah tadi juga saya lupa tadi bilang bahwa dosen juga terbantukan dengan aplikasi iBooks tadi ya, yang ketika membuat buku. Karena biasa dosen salah satu tugasnya adalah menulis atau mendokumentasikan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami itu dalam bentuk, salah satunya dalam bentuk buku, sehingga ini adalah media untuk menulis dan menyalurkan atau membagikan apa yang dia tahu, apa yang dia pahami gitu ya. Ini saya pernah menulis juga, jadi saya lumayan termotivasi menulis buku. Kemarin sudah selesai sih, tapi belum masuk tahap review dan belum publish. Nah, jadi ini saya sangat terbantu dengan aplikasi ini gitu. Paling tidak kita termotivasi ya untuk menulis, itu yang pentingnya. Kemudian ada juga aplikasi yang sebenarnya juga bisa ditemukan di produk Microsoft ya. Jadi kalau misalnya laptopnya memiliki sistem operasi Windows, jadi kalau misalnya di sana Windows memiliki aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Excel, nah kalau di sini tuh beda namanya, fungsinya sama. Misalnya misalnya Pages ini, nah ini untuk mengetik dokumen yang standar ya. Mirip kalau di Microsoft tuh namanya Microsoft Word. Nah ini juga disediakan template-template seperti ini. Jadi saya pikir ini juga memotivasi
dosen dan mahasiswa juga untuk menulis dengan berbagai macam format yang dia inginkan, yang dia minati seperti ini. Jadi membuat essay misalnya, atau membuat buku masak juga, misalnya laporan penelitian, atau poster juga. Jadi bermacam-macam template sudah ada di sini. Nah, itu yang Pages namanya. Kemudian ada juga kalau di Microsoft tuh atau Windows namanya kan Microsoft Excel ya. Kalau di sini namanya Numbers nih. Ini Numbers. Nah, ini juga ada beberapa macam template nih. Nah, ini saya pernah buat juga karena template-nya menarik-menarik dan membuat kita jadi pengen nulis aja gitu. Nah, seperti ini nih. Jadi bermacam-macam template bisa kita pakai. Nah, terakhir sama juga dengan di Windows itu ada namanya Microsoft PowerPoint. Nah, kalau di sini di MacBook itu namanya Keynote ya. Nah, seperti ini aplikasinya. Nah, ini sama juga dia menyediakan template-template yang bisa kita pakai ya, sudah siap pakai. Nah, ini juga sekali lagi menarik atau memotivasi kita untuk menulis lah ya. Jadi benar-benar membantu kita dosen dan mahasiswa untuk menyampaikan ide-idenya atau apa yang dia ketahui kepada dalam bentuk tulisan. Ini ya. Nah, itu aplikasinya. Kemudian apa lagi ya? Ada aplikasi ini juga Notes. Nah, ini catatan ya. Jadi kenapa saya bilang bermanfaat? Karena ini juga prinsipnya sama dengan iCloud tadi yang saya bilang di sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mengetik atau menulis catatan kecil di HP, itu kan memakai iCloud juga ya. Kalau HP-nya iPhone ya, karena sudah otomatis terupload atau terunggah ke iCloud. Nah, tinggal kita ketika kita buka aplikasi Notes ini di laptop, itu sudah ada catatan yang tadi kita tulis di HP gitu ya. Jadi praktis, tidak perlu buka HP lagi karena tinggal buka aja di sini gitu. Karena sistemnya iCloud, jadi dia upload terus upload otomatis dan terdownload otomatis gitu ya. Nah, itu aplikasinya. Kemudian apalagi ya, mungkin kalau misalnya mahasiswa di waktu senggangnya ingin menghabiskan waktu dengan misalnya mendengarkan musik atau menonton film, ini juga MacBook 2015 ini memiliki speaker yang stereo ya, sehingga enak itu didengarnya, enak ketika kita nonton film atau mendengarkan musik. Kemudian kalau masalah memori cukup sebenarnya, kalau yang ini memorinya 512 GB itu udah besar ya, sehingga kita bisa menyimpan file, bermacam-macam file yang kita inginkan di sini. Selain juga iCloud itu menggunakan, itu sistemnya memori juga. Nah, itu juga kita bisa menyimpan file kita di sana. Nah, mungkin itu saja review saya kali ini, review tentang laptop produknya Apple yang bernama MacBook, dan ini adalah seri MacBook 2015. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.